Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita masuk ke sesi kedua, kitab yang kedua, yaitu Tarbiyatul Auladi fi Daw'il Kitabi was Sunnati. Tarbiyah mengandung makna mendidik, ya, mengarahkan, kemudian juga menumbuh kembangkan, itu tarbiyah. Bukan hanya dalam sisi fisiknya, tapi juga dalam masalah, ya, batinnya, lahir dan batinnya, itu pun bagian dari tarbiyah. Dan buku ini ditulis oleh Syekh Abdus Salam Ibn Abdullah As-Sulaimani, diberi takdim rekomendasi tazkiyah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ya, tarbiyatul abna atau aulad perkara yang besar di sisi syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana para anbiya, orang saleh, ya, mentarbiyah anak-anak mereka. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan semua hampir, ya, para anbiya mereka juga melakukan yang namanya apa? Tarbiyah. Ya, ma'ruf ayat yang sering dibaca mungkin, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata Luqman, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu kezaliman yang paling apa? Besar. Ya, dan ini juga yang apa namanya menjadi alasan kita ketika mentarbiyah itu perlu yang namanya kerjasama bersama, terlebih khusus kepada para orang tua. Maka orang tua kita bekali dengan masalah tauhid, pendidikan yang terang tentang agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Tujuannya mereka juga menjadi seorang pendidik, seorang, ya, mudarris, seorang mudarrisah di rumahnya untuk mendidik anak-anaknya. Yang perempuan ada dapat tidak? Udah. Ya. Dan ini memang perlu tenaga, perlu waktu, bukan perkara yang mudah. Bahkan kalau kita lihat sejarah Al-Imam Bukhari berdisbah, ya, sampai di masanya Imam Bukhari terhasilkanlah orang-orang yang ibaratnya hebat di dalam mendakwahkan Islam. Karena kalau kita lihat namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah. Berapa generasi berarti itu kurang lebih? 5. Baru ibaratnya tercetak, terhasilkan generasi Rabbani, generasi yang cinta kepada Islam, generasi yang cinta terhadap ilmu. Maka sekali lagi, tarbiyah itu bukan perkara yang ringan. Mungkin kalau disuruh untuk memecahkan batu dan gunung, ya, saya pilih memecahkan apa? Batu dan gunung ketimbang mentarbiyah, ya, mendidik yang namanya apa? Anak. Tapi itulah, ya, sebuah fursah, sebuah kesempatan, sebuah anugerah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya seorang apa? Anak. Maka buku ini membahas bukan hanya bagaimana mendidik anak nantinya, tapi bagaimana juga memilih bibitnya itu. Mulai dari apa? Memilih seorang apa? Ibu. Ya, jadi bukan perkara yang parsial aja, ya sudah ada anak kita didiknya. Perkaranya panjang, perkaranya, ya, banyak tinjauan baik dari orang tuanya, ya, lingkungannya, masyarakatnya, dan seterusnya. Ya, karena dulu pernah juga katanya ada pemain basket, mungkin kenal atau namanya siapa tuh, Yao Ming, yang Cina itu, yang tinggi.
Ya, ternyata dia bukan ujuk-ujuk besar tinggi gitu, enggak. Nggak taunya itu anak memang sudah diprogram sama pemerintah Cina, ya dipilih bibit unggulnya, bapaknya, ibunya yang tinggi-tinggi. Kemudian dia dikawinkan itu bapak dan ibu pemain basket dikawinkan. Ya, mulai dari janin dia di program, mulai dari janin diperiksa, dijaga kesehatannya sampai lahir makanannya dosa. Akhirnya muncullah manusia yang bernama siapa? Yaumi. Ibaratnya ini manusia buatan ini dalam tanda kutip, robot ya. Ya. Kalau di Indonesia kan yang penting wah ini ada talenta nih, ya udah maju. Nggak taunya tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan dan seterusnya. Ya, jadi yang namanya tarbiyah al-aulad itu banyak faktor yang harus diperhatikan. Ya, akan kita sebutkan ya di dalam buku ini mulai dari memilih ibu. Bahkan dulu ada riwayat katanya anaknya durhaka. Kata bapaknya, dasar anak apa? Durhaka. Anaknya balik lagi, yang durhaka bukan saya katanya, tapi bapak yang durhaka. Oh, kaget bapaknya. Kenapa yang durhaka? Bapaknya, karena bapak memilih untuk saya ibu yang tidak baik. Jadi menunjukkan ya, tarbiyah bukan hanya sekedar dari anaknya, tapi bagaimana juga lingkungan sekitarnya, circle-nya, lingkarannya juga mempengaruhi. Tapi bukan berarti ketika dia mungkin sudah terlanjur dan yang lainnya tidak bisa memperbaiki, bisa. Ya, makanya akan dibahas insya Allah satu persatu masalah-masalahnya, problem-problemnya. Semoga harapannya tarbiyah ini bisa berjalan dengan baik sesuai dau itu cahaya, bimbingan, arahan, lentera dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan dikira udah punya anak titipin di sekolah misalnya selesai. Ya, nggak begitu juga konsepnya. Atau udahlah pondokin aja nih anak nakal nih, ya ditaruh di mana? Pondok pesantren. Ya, banyak apa? Ya caranya, konsekuensinya dan seterusnya untuk yang namanya at-tarbiyah. Tapi di sini kita mulai pelan-pelan dari yang pertama, qala al-mu'allif hafizallah, al-auladu ni'matun minallahi. Al-auladu jamak dari walad, anak-anak. Khabarnya ni'matun minallahi, adalah nikmat dari Allah. Wahibatun minhu, hibah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-hibatu artinya hiyal atiyah, yaitu pemberian. Bi ghairi iwadin, tanpa adanya ganti atau kayak orang barter, enggak. Itu yang disebut dengan hibah. Sudah ya. Jadi sekali lagi yang dipahami pertama kali, anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu, dan kedua anak itu hibah, pemberian. Padahal kita nggak ngasih apa-apa, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sih yang kita kasih? Apa sih yang kita beri sehingga kita punya anak? Ya, bahkan diciptakan dari nutfah, air yang hina. Nanti yang nih para bujang nih kalau nanti sudah besar ya pasti akan ada yang namanya langkah atau marhalah berkeluarga. Ya, mafhum? Apa sih saham yang kita kasih? Apa sih saham yang kita beri? Enggak taunya ya tiba-tiba istrinya melahirkan, kaget ada anak kecil. Ya, ada kakinya, ada matanya, ada kepalanya, utuh anak kecil. Itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti ketika ada nikmat, ada hibah ini ya menjadi pertama beban buat kita satu sisi untuk menjaganya, dan juga ada apa tadi nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya dari surat Ad-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika, bukan la tus'alu akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan termasuk nikmat itu adalah diberikannya apa? Anak. Maka yang wajib bagi kita adalah bersyukur.
Alhamdulillah. Nanti akan dibahas dari memberi nama, ya, dan akikah dan seterusnya, merawatnya. Dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentarbiyah nikmat tadi. Mentarbiyah hibah tadi. Bisa dipahami ya? Jadi satu sisi anak itu nikmat, satu sisi juga harus ada yang namanya effort untuk mentarbiyahnya, mendidiknya. Karena akan ada juga pahala yang mengalir untuk si ayah, untuk si ibu. Nih para calon bapak nih, belajar dulu ilmunya, ya barangkali nanti ya tertanam di dalam hatinya bahwasanya hidup ini nggak selamanya muda, nggak selamanya anak-anak, nggak selamanya remaja, akan ada masuk tahap kalau Allah berikan panjang umur akan mendapatkan kesempatan berikutnya, ujian berikutnya. Ya, begitu juga yang sudah memiliki anak, maka sekali lagi tanamkan anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu hibah, pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dituntut untuk bersyukur. Dengan cara apa? Sebagaimana kita pelajari di Aqidah Wasithiyah, ya bisa dengan lisannya, bisa dengan hatinya, ya kemudian yang terakhir dengan apa? Tubuhnya. Dia yakini anak ini dalam hatinya datang yang memberinya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur. Kita mungkin umumkan kepada keluarga kita, alhamdulillah Pak, ya cucunya sudah lahir. Alhamdulillah, ya Bu, ini sudah ada anggota baru. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terberat adalah bagaimana ia memanfaatkan nikmat tadi dengan anggota tubuh kita di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, salah satunya adalah tarbiyah, mendidik. Dan sekali lagi tarbiyah bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek, tapi membutuhkan pengorbanan yang besar. Mungkin hari ini anak kita belum ada hasilnya yang maksimal. Bisa jadi nanti di keturunan berikutnya. Bisa jadi nanti di keturunan berikutnya. Al-muhim, kita tanamkan, kita tarbiyah mereka di atas nilai-nilai at-tauhid. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha'u. Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Terserah. Ya, ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan segala yang ada di dalam kerajaannya, langit maupun bumi. Di langit Allah ciptakan malaikat, bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, berapa jumlahnya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di muka bumi Allah ciptakan bukan hanya manusia, tanaman, hewan, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan terserah apa yang Allah kehendaki. Bahkan tidak ada pilihan buat kita. Ini haknya Allah. Ada kita nawar-nawar, ya saya mau diciptakan jadi lelaki, nggak ada. Ya mau nawar jadi perempuan aja, nggak ada. Ya bahkan orang-orang kafir aja ketika sudah mau diazab berangan-angan, dulu nggak mau diciptakan jadi manusia, pengennya jadi apa? Tanah. Ya laitani kuntu turaba, katanya. Duhai kiranya dahulu aku cuma diciptakan jadi apa? Tanah. Ya, ini terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak punya pilihan. Maka nanti di Al-Qur'an dijelaskan kita tidak punya pilihan. Pertama dalam bab penciptaan, yang kedua dalam bab hukum. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diciptakan pesek, mancung, ganteng, jelek, kita nggak ada pilihan di sana. Mau diciptakan laki, perempuan, atau yang ada yang punya anak atau tidak punya anak, itu apa? Murni Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kehendak. Karena semuanya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam bab hukum, tidak ada tawar menawar. Ya, saya maunya sholatnya zuhur 3 rakaat aja, 2 rakaat aja, atau saya mau sholatnya cuma 2 waktu aja. Ya, ada 2 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Terserah Allah, makhluk tidak punya wewenang ikut campur di dalamnya. Dalam hal apa? Penciptaan dan dalam hal hukum atau syariat.
Kemudian di sini lanjutannya yahabu liman yasha'u inatha, yahabu, hibah. Allah memberikan, menghadiahkan kepada orang yang Allah kehendaki inatha, perempuan. Jadi anaknya semuanya perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Ya, Allah juga memberikan hibah, hadiah, nikmat ini kepada orang yang Allah kehendaki laki-laki. Semuanya laki-laki. Masya Allah, ramai ya. Ada yang 11 laki-laki semuanya, ada yang 10 perempuan semuanya. Katanya kalau belum dapat lelaki, ya lanjut terus. Ya kalau belum dapat perempuan, lanjut terus. Ya, tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih, Allah yang beri. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Yuzawwij di sini artinya menggabungkan. Ya, di antara mereka orang yang Allah kehendaki ada lelakinya dan ada apa? Perempuan. Berarti udah berapa? 3 model. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah jadikan orang yang Allah kehendaki aqima, mandul. Mufhum? Ya, dan 4 kondisi ini, 4 keadaan ini ya pasti akan ada ya masing-masing sikapnya itu. Bagaimana syariat bersikap tentang 4 orang model ini. Ada yang memang diberikan lelaki saja, diberikan apa? Perempuan saja, ada yang diberikan laki dan apa? Perempuan, ada yang tidak diberi apa? Sama sekali. Ya, dan bagaimana nanti syariat menimbang itu semua. Jadi semuanya baik. Ya, yang dapat laki-laki bagaimana nanti mendidiknya, yang dapat anak perempuan bagaimana mendidiknya, yang ada 2 laki dan perempuan bagaimana mendidiknya, ada semuanya. Begitu juga yang tidak punya anak, Allah jadikan mandul, nanti bagaimana syariat ya bersikap kepadanya atau memilihkan ya solusi dan yang lainnya. Mufhum. Ya, tapi sekali lagi Allah katakan yahabu, berarti Allah menghadiahkan, Allah menghibahkan. Karena anak ini sekali lagi pemberian tanpa balasan atau tanpa ganti yang kita berikan. Murni Allah yang memberi. Dan Allah memberi pasti ada hikmah, pasti ada ya kehendak Allah Subhanahu wa taala dalamnya, ada ilmu dan yang lainnya. Allah tutup dengan namanya innahu alimun qadir. Karena sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui, qadir, maha mampu. Lihat Allah tutup dengan namanya alim, berarti Allah maha tahu siapa yang diberi laki saja, siapa yang diberi perempuan saja, ya karena Allah yang maha mengetahui. Mungkin dia yang paling baik dikasih laki-laki semua, yang ini dikasih apa? Perempuan semua. Allah yang maha tahu, sedangkan kita tidak. Bisa jadi kalau dia dikasih anak laki berantem dulu nanti sama bapaknya ya. Akhirnya ribut terus, tengah terus. Allah yang maha tahu, dan juga Allah maha mampu ya untuk menciptakan ini laki ini perempuan tidak tertukar. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Allah maha mampu. Ini kondisi 4 keadaan ya Allah memberikan nikmat berupa anak kepada hamba-hambanya. Lanjutkan, qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, yaitu bukunya Al-Muharrar Al-Wajiz. Bada'a, memulai, subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bi dzikril inasi, dengan penyebutan anak perempuan, yaitu tadi yahabu liman yasha'u. Karena memang dulu zaman jahiliyah sebagaimana kemarin tanbihat, ya orang itu malu kalau punya anak apa? Perempuan. Jadi Allah angkat derajat para wanita ini. Allah angkat derajat para inas, wanita-wanita ini ya dengan menyebutnya pertama kali. Dengan menyebutnya apa? Nama perempuan pertama kali. Liyuhtamma, kita baca liyuhtamma artinya agar diperhatikan. Bisaunihinna, dengan merawatnya. Saun artinya merawat, menjaga. Wal ihsani, dan berbuat baik ilaihinna, kepada mereka. Ya, kenapa perempuan yang didahulukan? Karena nanti dari perempuan inilah
menjadi tarbiyah, menjadi madrasah pertama untuk anak. Ya, ini para ibu-ibu, para ummahat, ya perhatikan, karena ya kalian adalah madrasah pertama untuk siapa? Anak. Ya, anak akan meniru ibunya, mencontoh siapa? Ibunya dan seterusnya. Ya, kalau ibunya rajin baca, rajin ngaji, rajin taklim, insyaallah taala ya seorang anak akan terbiasa melihat apa yang dia saksikan. Maka sekali lagi ini salah satu alasan kenapa wanita disebut pertama, supaya untuk perhatian kepadanya, berbaik kepada dia, karena dia kelak yang akan menjadi apa? Madrasah pertama untuk siapa? Si anak-anak. Ya, kalau dalam ilmu nahu ada namanya nahu sorof, ilmu alat. Nahu tugasnya apa? Bapak dia, sorof sebagai apa? Ibu. Ya. Dan orang kalau mau baca kitab, kalau bisa yang dikedepankan dahulu itu sebetulnya bukan nahu, tapi ilmu apanya? Sorofnya. Ya, tujuannya bisa biar dia menilai wazan apa dia. Kalau sudah tahu wazannya, maka akan mudah untuk memberikan harokat. Tapi kalau dari awal wazannya saja sudah nggak ngerti, sudah blank, ya, maka akan apa dia memberikan harokat? Dengan apa dia akan memberikan harokat? Maka begitu juga seorang ibu, ketika dia baik, maka insyaallah taala akan menjadi apa? Ya, madrasah pertama, menjadi tauladan untuk anak-anaknya. Ya, tadi apa? Terkadang ya seorang anak itu berhujah dengan siapa? Bapaknya, dengan ibunya, orang tuanya. Ah, ibu suruh ngaji doang, ibu aja nggak ngaji, misalnya. Ya, ibu begini doang, tapi ya enggak gitu. Makanya menjadi apa? Tarbiyah pertama adalah seorang apa? Ibu. Ini satu sisi. Dan sisi yang pertama, terkadang juga seseorang itu, lelaki itu, suami itu, ya bisa apa? Terbawa dengan istri. Sebagaimana Fir'aun. Kurang galak apa Fir'aun? Kurang zalim apa Fir'aun? Ya, ketika laki-laki Bani Israel yang lahir harus diapain? Dibunuh. Tapi ketika Nabi Musa kecil dilempar ke lautan, ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya siapa? Fir'aun. Apa yang terjadi? Kalau Fir'aun membunuh saja, tapi kata istrinya, ya ibaratnya mah jangan bang, ya kita nggak punya anak nih, kita rawat, jangan-jangan apa nanti gede dia bisa memberikan apa manfaat, penyejuk mata. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Marah-marah atau iya? Kira-kira nih bapak-bapak nih, ya udah dah nggak apa-apa dah, ya rawat aja dah. Nggak taunya udah gedenya jadi apa? Di musuhnya. Ini menunjukkan ya pentingnya mentarbiyah seorang anak perempuan. Disebutkan pertama untuk memuliakan dia dalam rangka diperhatikan penjagaannya dan berbuat baik kepada dia. Atau yang sering Anda ceritakan kisah Raja ya Muhammad ibn Saud. Tadinya nggak mau menolong dakwahnya Syekh Muhammad ibn Wahab. Karena tahu di sini diusir Syekh Muhammad, di sana diusir. Kalau ada yang membantu Syekh Muhammad bin Wahab dalam dakwahnya, ya kerajaan Turki udah siap untuk memberondong, menghanguskan, menghentikan bantuan dan seterusnya. Karena ketika itu masih dijajah oleh apa? Turki Utsmani. Akhirnya minta bantuan lah ke Raja Muhammad bin Saud. Awalnya menolak, tapi lihat bagaimana seorang istri yang salehah membujuk. Sekali lagi, bang, nggak apa-apa lah, insya Allah barokah ya, insya Allah taala ya banyak pahalanya. Ya, kira-kira ya luluh nggak itu suami? Luluh juga. Akhirnya yaudahlah, Bismillah saya bantu pelan-pelan berkembang, kuasai ini daerah ini, kuasai ini. Bahkan dulu Yaman hampir mayoritas besar dikuasai oleh Saudi. Ya, daerah Yaman hampir, ya akhirnya dia pisah sendiri dari sana. Makanya ya Timur Tengah yang paling besar sekarang apa? Lihat dari peta itunya, daerahnya lebih besar mana? Coba Qatar, besar atau kecil? Kecil. Ya, apalagi Oman. Ya kurang lebih lah. Yaman juga sedang, tapi yang paling besar adalah apa? Saudi.
Ya, bahkan sampai hari ini namanya harum, Saudiyah. Coba kalau yang dulu raja yang pertama dulu ada juga namanya Yusuf. Kira-kira kalau dia yang membela terus menang, kira-kira jadi namanya apa negaranya nih? Yusufiyah nanti. Udah kayak nama yayasan ya, yayasan di sini Yusufiyah. Karena yang membela adalah Saudiyah, maka dinamailah negaranya apa? Saudiyah. Ya, inilah alasan kenapa salah satunya ya perempuan yang didahulukan. Karena sekali lagi para wanita inilah, para ibu inilah yang akan menjadi madrasah pertama. Mafhum? Ketika baik seorang ibu, insyaallah taala ya di dalam mentarbiyah itu pun akan baik. Karena beda terkadang tabiat lelaki, tabiat ayah ya kepada anak-anaknya mungkin keras, mungkin apa lagi? Kaku. Tapi seorang ibu biasanya memiliki hati yang lebih lembut, terutama kepada siapa? Anak-anaknya. Kalau bapak kan kadang nggak bicara, cuman apa? Diam saja mungkin. Tapi kalau seorang ibu mungkin lebih apa? Mengena di dalam hati si anak. Wallahu a'lam bishawab. Wa yaqulu Wasilatu binul Asqa'i bacanya. Radhiyallahu anhu. Berkata Wasilah ibn Asqa, inna min yumnil mar'ati, dibaca inna min yumnil mar'ati tabki raha bil unsa qabla zakari. Sesungguhnya min termasuk, yumni artinya keberkahan bagi seorang wanita itu istri, tabki raha bil unsa, didahulukan untuknya anak wanita, anak perempuan sebelum anak laki-laki. Ya, walaupun ada sebuah hadis tapi hadisnya lemah bahkan dhaif, tapi yang kuat dari ucapan Wasilah ibn Asqa. Apa alasan beliau? Li'anna Allah bada'a bil inas. Dikarenakan Allah memulai pada surat tadi dengan perempuan. Jadi beliau mengatakan termasuk keberkahan si wanita, si istri, ya disegerakan anak pertamanya adalah perempuan sebelum dapat anak apa? Laki-laki. Alasannya tadi Allah mulai dengan anak apa? Perempuan. Wa min yumnil mar'ati, ya termasuk yumnil mar'ah artinya ay min barokatiha, dari keberkahan si istri, keberkahan si wanita. Wa alamati sa'adatiha, dan alamat kebahagiaannya fi dunyaha qablal akhirati, baik di dunianya sebelum atau pada dunianya sebelum akhiratnya. Ya, jadi ini ucapan seorang sahabat Wasilah ibn Asqa yang mengatakan kalau si istri diberi anak pertama adalah unsa, maka itu tanda keberkahannya, tanda kebahagiaannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan alasan tadi karena Allah memulai yahabu liman yasha'u inatha. Pasti ada rahasianya. Nggak mungkin Allah memulai sesuatu tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, pasti ada. Ya, sebagaimana Allah sebutkan iyyaka na'budu. Kenapa iyyaka didahulukan? Pasti ada rahasianya, yaitu untuk menjadikan hasar, pembatasan. Satu-satunya yang saya ibadahi adalah hanya Engkau ya Allah. Ya, maka setiap apa yang Allah ucapkan, Allah katakan pasti ada rahasianya. Dan rahasianya salah satunya dikatakan oleh Wasilah ibn Asqa, itu termasuk keberkahan si wanita atau si istri ketika dikasih anak pertama adalah apa? Perempuan. Bukan berarti yang langsung dikasih laki-laki nggak ada keberkahan, nggak gitu konsepnya. Ya, karena kebaikan juga ya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Tapi ini termasuk ada peran penting ketika anak perempuan jadi anak pertama. Bahkan disebutkan oleh para ulama, karena ketika anak perempuan yang pertama, ya dia akan lebih mengayomi, dia lebih akan menjaga kepada adik-adiknya dan seterusnya. Dia akan punya pembantu lah ibaratnya dalam tanda kutip. Ya, kadang seorang laki-laki disuruh nyuci piring ya. Nah, disuruh nyuci baju. Tapi kalau anak perempuan suruh nyuci piring, cuci baju, nyapu mau. Ya, kan si mano anaknya laki semua no, disuruh nyuci mana mau. Ya, disuruh ngepel lah mau. Ya, Hiro ya. Hah? Kakaknya gitu nggak ya? Mau suruh nyuci kan? Loh mau. Hiro mau? Ya dikit-dikit. Emang apa dikit-dikit nggak banyak-banyak?
Ya, itulah termasuk keberkahan, kebahagiaan si istri ketika anak pertamanya adalah wanita. Sekali lagi ini juga bentuk membantah orang-orang jahiliyah yang menganggap remeh punya anak perempuan. Alhamdulillah sekarang kita bahasnya per bab dulu. Ya, adapun masalah-masalah insya Allah akan ketemu di babnya masing-masing. Jadi anak adalah nikmat dari Allah. Anak adalah hibah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada yang dikasih anak perempuan semua, ada yang dikasih anak laki semua, ada yang dua-dua, ya laki dan perempuan, ada yang sama sekali tidak diberi. Nah, nanti bagaimana masing-masing solusinya ada dibahas insyaallah taala. An-nasu arba'atu aqsamin. An-nasu manusia arba'atu aqsamin, ada 4 model. Qala Ishaq bin Bishrin, berkata Ishaq ibn Bishr, nazalat hadhil ayatu, telah turun ayat ini, yaitu surat tadi Syura ayat 49 sampai 50, fil anbiya'i, tentang para nabi. Tsumma ammat, kemudian melebar meluas kepada selain para nabi. Yang pertama Falutun, Nabi Lut alaihissalam. Abul Banati, Abul Banati artinya semua anaknya perempuan, nggak ada yang lelaki. Lam yulad lahu zakarun, tidak lahir untuknya anak laki-laki. Nah, nanti akan dibahas bagaimana ketika anaknya perempuan semua, anaknya laki semua, ya, anaknya laki dan perempuan, misalkan nanti harus dipisah di usia berapa, semua ada pendidikannya, baik dari dalil Al-Quran maupun apa? Sunnah. Wa Ibrahim alaihissalam abul auladi, bapaknya para lelaki. Lam yulad lahu untha, tidak dilahirkan untuk beliau seorang perempuan. Nabi siapa nih? Ibrahim. Ya, nanti kamar mandi kan. Jadi Lut siapa? Abul Banat. Berarti anaknya semuanya apa? Perempuan. Ya alhamdulillah sudah dapat 3 perempuan semua. Ada yang juga dapat 2, 1 campur-campur, alhamdulillah. Yang ketiga wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mulida lahu sinfani, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk beliau atau punya anak sinfani, 2 kelompok. Berarti ada laki, ada apa? Perempuan. Tapi Allah punya kehendak lain, anak laki-lakinya semuanya apa? Meninggal. Ada yang Ibrahim, ada lagi Abdullah ya, dan yang lainnya ya meninggal. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada yang mengklaim di sepeninggal Nabi, saya adalah keturunannya Nabi. Ya, jadi yang mengklaim keturunan Nabi, ya kalau mau ditarik namanya nasab ke ayah, ke bapak. Ya, dari Hasan Husain bin Ali, Ali bin Abu Thalib. Ya, jadi kalau ada yang bilang marhaban ya Jaddal Husaini, kakeknya Husain siapa? Nabi Muhammad atau Abu Thalib jadinya? Abu Thalib. Nah, berarti dia menyambut kedatangan Abu Thalib. Ya, bahkan orang Arab marah kalau ibaratnya dinisbatkan kepada ibu, karena itu kebiasaan untuk anak hasil zina. Ya, jadi dinamakan anak fulan, bukan bin fulan tapi bin fulanah. Itu karena hasil dari apa? Zina. Ya, maka orang Arab bangga kalau disebutkan bin semua. Sampai punya apa? Pohon nasabnya itu. Suruh dihafal. Bin fulan, nggak ada ya jadi bintu, nggak ada, nggak mau nih ya. Sekarang Hasan Husain bin Ali, bukan bintu Fatimah atau bin Fatimah, bukan, tapi bin Ali bin Abu Thalib. Itu. Wa Yahya ibn Zakaria aqimun, sedangkan Yahya ibn Zakaria aqim. Apa aqim? Mandul, tidak diberi anak. Dan semua Allah Maha tahu, Allah Maha penuh hikmah, Allah Maha mampu.
Tapi yang kita pahami sekarang, anak itu nikmat dari Allah yang mesti dijaga. Ya, betapa banyak orang yang berusaha sekuat tenaga, ya pengen punya apa? Anak. Tapi kalau Allah belum beri, ya bukan berarti kita meninggalkan usaha, tetap meninggalkan usaha. Dan banyak usaha yang nanti akan ditempuh untuk mendapatkan seorang apa? Anak. Ya, ada yang sampai bikin bayi apa tuh? Bayi tabung. Nah, ada yang begini usaha dan begini. Ya. Maka sekali lagi anak itu adalah apa? Hibah, pemberian. Ada yang dikasih 7. Tuh kayak Usama tuh 7 ya. Alhamdulillah banyak. Ada yang dikasih 11. Masya Allah. Ya. Ada yang dikasih berapa? 1, ada cuma 1. Ada yang dikasih 2, udahlah cukup katanya sepasang ya. Emang burung sepasang laki ya, perempuan. Ya, bahkan orang dulu ya punya kaidah, banyak anak banyak apa? Banyak rezeki. Ya, apalagi yang mungkin hidupnya di desa itu, nanti yang nyangkul siapa? Yang ngambil air siapa? Ya, jadi perlu yang namanya apa? Banyak anak. Hanya saja sekarang kayak sudah apa ya, berubah akhirnya orientasinya. Ya mungkin karena desakan ekonomi. Nanti akan dibahas juga. Ya termasuk ya paling nggak dosa besar fasik ketika apa, menahan atau menunda ya karena khawatir miskin. Ya khawatir anaknya nggak keurus. Ya padahal dia saudaranya 10, keurus semua sama bapak ibunya. Ya, terus giliran kita ya pusing, nanti anaknya berapa ya, 2 aja ya bang, waduh repot. Padahal dia anaknya mungkin apa, saudaranya banyak, apalagi ke kakek-kakeknya, ke atas-atasnya, itu apa, banyak. Dan anak bawa rezeki sendiri. Ya, istri punya rezeki sendiri, suami punya rezeki sendiri, tambah rezeki suami, rezeki istri, rezeki apa lagi, anak. Ya, dan jangan dipahami rezeki itu hanya harta. Mafhum? Ya, rezeki itu juga berupa anak, kesehatan. Ya, diberi banyak anak. Tinggal kita nanti mentarbiyahnya itu. Nah, insya Allah akan kita bahas pelan-pelan. Tapi yang kita pahami sekarang sesuai tema dulu, anak adalah apa? Nikmat dari Allah yang harus dijaga, yang harus disyukuri, dan sebaik-baik penjagaan nikmat adalah mentarbiyah. Ya, sebaik-baik nikmat yang dijaga atau yang harus kita rawat, kita jaga adalah mentarbiyahnya. Misalnya kayak antum miara ayam misalkan, ya dijaga, dimakan, dikasih makan. Kata ini mah enak Ustadz ayamnya. Ya, anggaplah pendekatan memang saja. Makanya nanti ketika mentarbiyah harus ada memang ya apa namanya, maklumat itu atau i'tiqad di dalam hati kita. Salah satunya ini, anak adalah nikmat ya, yang harus dijaga, yang harus ditarbiyah. Maka nanti munculkan rasa cinta, munculkan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirkan motor di dalam hati bahwasanya dia yang akan menjadi penerus. Bisa jadi amal jariahnya terus mengalir walaupun kita sudah menikah. Dan banyak lagi maklumat-maklumat yang harus dibangun sehingga mentarbiyahnya itu menjadi ringan, mentarbiyahnya itu menjadi apa? Ya, dinikmati. Walaupun mungkin anaknya 10, anaknya berapa? Banyak kan 10 ya? Ya, al-muhim ya, dari kita yakin ini adalah nikmat dari Allah, hibah dari Allah, maka akan bercabang ya ibaratnya pondasi-pondasi lainnya seperti cinta, syukur, kemudian lagi mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, capek ya capek, semua orang pasti apa? Capek, tapi lihat bagaimana nanti pahalanya, ya bagaimana anugerahnya, barokahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah ya berikan kita kemudahan, berikan kita kekuatan untuk melakukan yang namanya apa? Tarbiyah. Ya, tarbiyah itu servis, bisa semana servis. Memperbaiki itu masuk dari tarbiyah. Ya, atau punya mobil udah rongsok, ya udah telanjur ini saat anaknya udah begini nih, ya tetap semua juga nanti masuk di dalamnya.
Ada yang belum punya, belajar dulu. Ada yang sudah punya tapi mungkin ya sulit. Ya nanti insyaallah pelan-pelan kita bahas ilmunya. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Lanjutnya terakhir at-tazwiju fil ayah. Tazwid di dalam kata au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha adalah huwal jam'u. Jadi yuzawwij artinya menggabung bainal banin wal banat, antara anak laki-laki dan anak siapa? Perempuan. Allah bahasakan dengan yuzawwijuhum. Allah gabung kepada mereka ya dzukranan wa inasa, yang laki dan yang perempuan. Ya, ini muqaddimah ya, masih panjang perjalanannya, pelan-pelan saja. Anggap kita sedang terapi ya, anggap sedang apa? Terapi, anggap sedang ya tamasya bersama anak-anak, bersama keluarga. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nikmat bisa mendidik dengan baik, mendidik dengan tuntunan Al-Qur'an, tuntunan hadis. Ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ya perhatikan talazumnya ya. Perhatikan talazumnya. Teorinya mungkin sudah ya, parsialnya sudah, tapi talazumnya ini yang mungkin terkadang perlu banyak kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya, mungkin dengan ucapan masih nggak kena, dengan perbuatan masih nggak kena, ya masih banyak nanti solusinya ya seperti doa. Ya, dibilang ini anak nggak kena, ya doain saja. Ya, atau pernah dengar kisahnya Sudes ya, atau siapa? Dulunya nakal katanya. Ya. Jadi setiap dia nakal doain namanya jadi imam harumain. Iya, ibunya ya selalu bilang doa. Ya fumnya jangan di goblok. Waduh. Nanti anaknya kata himar misalkan, kalau orang Arab tuh anaknya dikatain apa? Himar. Nah, ya, doain kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Ya doain aslahakillah, aslahakallah. Ya, semoga besarnya jadi orang benar gitu. Semoga jadi anak berbakti. Walaupun mungkin hati dongkol ya, dongkol. Kenapa dongkol? Kita yang ngerawat gitu kan. Ya, apalagi ibu udah capek ngandung 9 bulan, ya, melahirkan apalagi. Ya, korbannya apa? Pengorbanannya nyawa. Ya, mafhum, bahkan kata Nabi satu hembusan napasnya dia aja ketika melahirkan kita belum bisa kita balas dengan cara menggendong dia ketika tawaf. Satu hembusan apa? Nafas. Nggak taunya nih anak kecilnya nakal. Ya, lari sono mecahin kaca semua. Ya, nimpain orang. Ya, kesel nggak? Ya, itu mah belum punya anak. Ya, nanti udah punya anak dah pengen dijitak aja tuh anak emang. Nah, itulah talazumnya yang harus kita perhatikan bersama. Ya, dinikmati karena akan ada hasil yang indah insyaallah ta'ala. Mungkin hari ini kita belum bisa baik, anak kita berharap lebih baik. Ya, atau nanti lagi cucunya atau cicitnya. Yang penting kita sudah memberikan fondasi yang benar, terutama masalah apa? At-tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Silakan, tafadhol. Kan dulu kita juga pernah kecil kan? Ya. Ya. Raga pernah kecil kan? Ya. Sekarang emang masih kecil. Ya. Ya. Lagi satu hembusan nafas ibu ya. Iya, satu tarikan nafas ketika melahirkan. Misalkan kita balas dengan cara menggendongnya ketika tawaf, itu belum sebanding untuk apa? Membalas jasanya ibu. Bahkan ketika Nabi ditanya, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Jawabannya apa? Ummuk, summaman, ummuk, summaman, ummuk, sampai 3 kali. Summaman, summa abu, baru kemudian bapak. Ya bukan berarti ibu lebih afdal, tidak.
tapi dalam sisi betul-betul menjaganya, merawatnya, perhatian besar diberikan kepada seorang ibu. Betul. Bahkan Abu Hurairah sampai menggendong ibunya, tuh luar biasa. Dihadapkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan. Fadal, ada lagi yang lain? Ya sama-sama pelan-pelan. Ya bukan berarti anak yang ngomong ini udah benar didik anak. Semua, justru anak juga berterima kasih, jazakallah khair kepada antum semua yang hadir. Ya kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya karena kalau sendirian juga akan terasa berat gitu. Tapi adanya para ikhwah, ya para ummahat, bawa anak-anaknya, itu juga bisa menimbulkan interaksi baik gitu. Lingkungan yang baik. Si anak ini ketemu ini punya teman baru. Ya, saling ya belajar, saling ambil faidah dan seterusnya. Ya, semoga Allah berikan keberkahan, ya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak. Ya. Kadang kan kita juga bingung, punya anak nih, mau kemana anak kita nih, sekolah di mana misalnya. Ya, sekolah SD nanti joget-joget dia. Ya, sekolah ini bagaimana? Ya, pelan-pelan sama-sama mari kita ya mentarbiyah, semoga Allah berikan kekuatan. Cukup mungkin ya, sudah jam 12, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.